Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 4 kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengenal bilangan pecahan, membandingkan bilangan pecahan, serta jenis-jenis bilangan pecahan. Jadi yang kita bahas hari ini adalah bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan adalah A per B. Jadi bilangan pecahan itu bentuknya A per B. Yang A atau yang atas itu namanya pembilang, yang B atau yang bawah itu namanya penyebut. Misalkan ada bilangan 3/4 ini ya, 3/4. Jadi pembilangnya itu 3, penyebutnya itu 4. Artinya ada 3 bagian dari 4 bagian. Contoh gambarnya, misalkan ada satu lingkaran ini ya, dibagi menjadi 4, ada 4 bagian. Nah, yang di hijau-hijau ini ada 3, artinya 3 bagian dari 4 bagian. Nah, begitu ya. Terus contohnya ada gambar ini. Yang pertama itu ada kotak, perseginya ada 4 bagian. Terus yang di biru-biru ini 1, artinya 1/4, 1 dari 4 bagian, dan seterusnya itu ya. Jadi yang berwarna biru itu atau biasanya itu diarsir, itu namanya pembilang yang semuanya jumlahnya. Misalkan kotak ini ada 4, berarti penyebutnya ada 4. Terus segitiganya ini ada 4, berarti penyebutnya 4. Terus yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 bagian, berarti penyebutnya 6. Yang di biru-biru ini 2, artinya 2/6, dan seterusnya. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana membandingkan bilangan pecahan. Nah, kalau membandingkan bilangan pecahan itu dengan menyamakan penyebut tadi yang bawah ya, menyamakan penyebut. Jadi kalau penyebutnya belum sama, belum bisa dibandingkan. Nah, cara menyamakan penyebut bagaimana? Caranya adalah dengan penyebutnya bisa dikalikan atau mencari KPK dari penyebutnya. Contoh pertama, misalkan ada bandingkan bilangan pecahan 1/2 dan 3/5. Jadi ada bilangan 1/2 dan 3/5, berarti artinya penyebutnya 2 dan penyebutnya 5. Nah, kalau penyebutnya 2 dan 5 bisa dikalikan menjadi 10. 2 kali 5, 10. Jadi nanti kita akan menyamakan penyebutnya menjadi 10. Nah, tapi jangan langsung 1/10, 3/10, tidak boleh, tapi harus caranya 2 jadi 10 itu harus dikali 5. Artinya yang penyebutnya 2 ini berarti pembilangnya juga harus dikali 5. 1 kali 5 sama dengan 5. Kemudian yang penyebutnya 5 menjadi 10 itu dikali 2. 5 kali 2 itu 10. Jadi pembilangnya 3 ini harus dikalikan 2 juga. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi setengah itu. Jadi ada 5/10 dan 6/10. 5 dan 6. 5 dan 6. 5 itu lebih kecil daripada 6. Artinya setengah itu, kalau 5 itu di sini ya. Setengah itu lebih kecil daripada 3/5, atau bisa ditulis 1/2 kurang dari 3/5, seperti ini. Terus kemudian contoh kedua, bandingkan bilangan pecahan 5/6 dan 3/4. Nah, 5/6 dan 3/4 ada 6 dan 4. Bisa mencari KPK-nya seperti di SD itu ya.
KPK dari 6 dan 4. Lipatan 6 itu 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Terus kemudian kelipatan 4 itu 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Jadi kita cari yang sama, yang terkecil yang sama. Berarti 12 itu KPK dari 6 dan 4. Nah, jadi penyebutnya nanti akan diganti dengan angka, akan diubah menjadi 12. Caranya, kalau 6 jadi 12, 6 jadi 12 harus dikalikan 2, berarti semuanya dikali 2. 5 kali 2 itu 10, 6 kali 2 12. Nah, 4 jadi 12 itu harus dikali 3, berarti 3 juga ini, yang pembilang ini juga dikali 3. 3 kali 3 9, 4 kali 3 2. Nah, kita sudah dapat 10 per 12 dan 9 per 12 ini ya. 10 per 12 dan 9 per 12. Nah, kalau penyebutnya sudah sama 12 semua, tinggal kita cari yang pembilangnya 10 dan 9. 10 itu lebih besar daripada 9, sehingga 10 itu punyanya 5 per 6, berarti 5 per 6 itu lebih besar daripada 3 per 4, atau bisa ditulis 5 per 6 lebih besar dari 3 per 4. Terus kemudian bilangan, jenis-jenis bilangan pecahan ya. Jadi pecahan biasa itu tadi ya, A per B, pecahan yang bentuknya A per B. Nah, yang pertama jenisnya ada namanya pecahan murni. Pecahan murni itu artinya pembilang lebih kecil daripada penyebut. Pembilang lebih kecil daripada penyebut. Berarti kalau ada 3 per 4 bisa 1 per 2 atau 2 per 16 misalkan. Bisa juga ya. Terus kemudian yang nomor 2 ada namanya pecahan campuran. Pecahan campuran itu artinya pembilangnya lebih besar daripada penyebut dan bisa disederhanakan. Misalkan ada pecahan 6 per 4, 6 per 4 disederhanakan dengan 6 dibagi 4. 6 dibagi 4 itu kan bisa 1, terus bersisa 2, artinya 6 per 4 itu pecahan campurannya 1, 2 per 4. Di SD sudah pernah ya. Nah, contoh di atas itu adalah cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, sekarang kalau pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa bagaimana? Caranya itu misalkan seperti tadi ya, 1, 2 per 4. Berarti 1 ini yang tidak pecah ya, 1 ini dikalikan dengan penyebutnya 1 kali 4, 4, terus ditambahkan dengan pembilangnya 1 kali 4 itu 4, ditambah 2 itu 6, berarti 6 per 4, penyebutnya tetap. Kemudian ada pecahan desimal. Jadi kalau tadi bentuknya A per B tadi ya, kalau pecahan desimal itu bentuknya koma-koma. Jadi bisa 0,4, 1,2, 100,5 dan sebagainya. Nah, cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau sebaliknya, coba ya. Pecahan desimal 0,4, 0,4. Di belakang di belakang koma itu ada angka 4, satu saja. Artinya pernya itu penyebutnya itu 10. Nah, kalau misalkan di belakang koma kok ada 5 angka, berarti pernya itu 1, nolnya sampai 5. Berarti berapa? 100.000. Seterusnya ya. Jadi kalau 2 ya 100, kalau 3 ya 1000 dan seterusnya. Nah, untuk pembilang, kalau pembilang itu komanya dihilangkan, 04, 0 di depan tidak usah ditulis, berarti 4 per
10. Kalau dari pecahan biasa ke pecahan desimal, misalkan 5/4. Nah, caranya yang paling enak adalah 5/4, penyebutnya ini 4 ya. Kalau penyebutnya 4, kita bisa kita jadikan menjadi 100. Caranya harus dikali 25. Berarti yang atas juga kali 25. 5 kali 25 itu 125. Terus 4 kali 25 itu 100. Atau bisa juga kalian pakai namanya porogapit. 5 dibagi 4. 5 bagi 4 itu hasilnya 1. Terus kemudian sisa berapa itu terus dibagi 4 lagi gitu ya. Ini keterangannya. Nah, yang terakhir ada yang namanya persen. Nah, persen itu per 100. Jadi pernya atau di bawahnya itu penyebutnya adalah 100. Lambangnya seperti itu ya. Seperti ini ya. Misalkan bisa 12%, artinya 12 per 100. Nah, sekarang kita akan mengubah persen menjadi pecahan biasa atau desimal dan sebaliknya. Misalkan 12%, kita jadikan pecahan biasa. 12%, 12 per 100. Nah, caranya bisa disederhanakan. 12 dan 100 ini kira-kira bisa sederhana dengan dibagi menjadi berapa? Dibagi 4. 12 dibagi 4 itu 3. 100 dibagi 4 itu 25. Berarti pecahan biasanya dari 12% adalah 3/25. Terus atau bisa kita ubah menjadi desimal. Kalau desimal lebih gampang lagi ya. 12%, 12 per 100. Tinggal kalau misalkan 12 per 100 penyebutnya 100, artinya di belakang koma harus ada angka 2. Tadi kan kalau di belakang koma ada angka 1 artinya per 10. Kalau di belakang koma ada angka 2 berarti per 100. Ini di pernya itu 100, berarti di belakang koma harus ada angka 2 angka, 1 dan 2 dari pembilangnya. Nah, kalau di depannya tidak ada berarti 0,12 gitu ya. Kalau mengubah dari pecahan biasa menjadi persen, setengah menjadi persen, setengah seperti tadi kita mau buat desimal ya. 50 per 100 berarti 50%. Latihan soal. Gambarkan bentuk pecahan 7/8 seperti contoh gambar nomor 1. Gambar 1 tadi kan bentuknya kotak-kotak itu ya. Jadi kita buat perseginya sampai 8. Terus yang kalian arsir atau kalian warnai itu 7 gitu ya. Terus bandingkan pecahan 7/9 dan 11/13. Caranya boleh dikalikan boleh atau dicari KPK-nya boleh. Ubahlah pecahan 11/5 menjadi bentuk pecahan campuran, pecahan desimal dan persen. 11/5 itu kita ganti ke campuran. Bisa pakai dijadikan 100 atau 10 atau dibagi biasa itu ya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.